alaihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan begitu baik telah membangunkan kita kembali di hari ini, Kamis 20 Juli tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita, mari kita sama-sama terlebih dahulu melandasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 6 hari bersama surat 1 Timotius. Dan hari ini puji Tuhan, kita telah berada di penghujung kitab 1 Timotius, tepatnya 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Terima kasih atas ketaatan dan kesetiaan dari seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, yang telah mengikuti program pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal ini. Tuhan akan terus memberkati saudara, terlebih setelah 6 hari ini kita telah banyak menerima pengajaran, peneguhan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya dalam kitab 1 Timotius. Dan tentunya kita semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan siap terus untuk diberkati Tuhan. Amin. Baiklah, judul renungan kita di akhir kitab 1 Timotius ini adalah hidup dengan rasa cukup. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Paulus mengakhiri suratnya dengan memberikan pesan yang tidak kalah penting dari pesan-pesan yang sebelumnya, yaitu pentingnya hidup dengan rasa cukup, dan hal ini adalah merupakan bagian dari arti ibadah yang sejati. Seseorang yang mampu menjalani hidup dengan rasa cukup niscaya tak akan membiarkan hatinya melekat pada hal-hal materi atau segala sesuatu yang bersifat fana. Karena kelak semua itu tidak akan dibawa ketika ajal menjemput. Betul? Hal ini tak berarti menjadi kaya secara materi itu berdosa, tetapi kita diminta berfokus pada hal-hal yang lebih esensi, hal-hal yang lebih penting, dan hal-hal yang lebih berdampak, yang ukurannya kekal adanya. Allah lebih menghendaki hati kita melekat kepadanya, karena Dialah yang menciptakan kita, dan kelak kita akan kembali kepadanya. Amin. Jadi tidak ada gunanya kita terobsesi atau melekatkan hati pada hal-hal duniawi atau materi. Karena meski kita memerlukan materi untuk menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi kelak semua itu tidak akan kita bawa waktu kita menghadap Dia saat ajal menjemput kita. Karena itu sidang jemaat Tuhan, sekali lagi seperti ayat pengantar hari ini, asal ada makanan dan asal ada pakaian, cukuplah. Kalaupun Tuhan berkati lebih, itu artinya kita diberi kesempatan untuk memberkati orang lain. Biar kiranya segala hal yang kita punya, segala hal yang kita miliki, kita sadar semua itu berasal daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan memberkati kita sampai hari ini, itu adalah pembuktian kalau Dia Allah yang benar, yang menggenapi janjinya, sebagai Allah yang Immanuel, yang menyertai kita dalam setiap kondisi hidup kita. Amin. Karena itu, mari terus serahkan dirimu kepada Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu sampai hari ini. Kalau kita punya pakaian lebih, kita bisa makan 3 kali sehari, kita bisa melakukan lebih daripada cukup, itu semua karena anugerah Tuhan. Terus belajar untuk merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan juga di hadapan manusia. Supaya dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita, karena untuk itulah kita dipanggil dan kita dibenarkannya. Agar kita bisa menjadi berkat bagi siapa saja. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom alaihim. Berkat damai sejahtera Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Amin.